Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang dimensional manusia dalam perubahan organisasi yang didasari dari buku Manajemen Perubahan, Teori dan Aplikasi pada Organisasi Publik dan Bisnis yang disusun oleh Damar Aji Ramadan, Erwindo Sri Yudanto, dan Freddy Fresdiani. Perilaku manusia dalam kehidupan. 1. Kehidupan manusia penuh dengan perubahan. Mengakui bahwa perubahan adalah fenomena yang tidak terhindarkan dalam kehidupan manusia. 2. Manusia perlu menyesuaikan diri dengan perubahan. Menyadari bahwa manusia harus mampu beradaptasi dengan perubahan dan menyesuaikan perilaku, nilai, cara kerja, pemikiran, dan sikap mereka sesuai dengan tuntutan perubahan. 3. Perubahan dalam organisasi. Menyebutkan bahwa perubahan dalam organisasi membawa resiko, ketidakpaksaan, dan memerlukan pembiayaan baik secara ekonomi maupun psikologis. 4. Pentingnya komitmen terhadap perubahan. Membahas perlunya komitmen terhadap perubahan dengan menciptakan visi bersama dan tujuan bersama dalam organisasi untuk mencapai perbaikan dan masa depan yang lebih baik. Kreativitas dan imajinasi manusia dalam perubahan organisasi. 1. Pentingnya kreativitas dan imajinasi. Menekankan bahwa kreativitas dan imajinasi adalah aspek penting dalam kehidupan manusia karena kemampuannya untuk menciptakan gagasan baru dan memajukan diri sendiri serta orang lain. 2. Strategi berpikir win-wins. Menjelaskan bahwa strategi berpikir ini berfokus pada menciptakan atau menghitung untung rugi dari suatu kegiatan dengan memprioritaskan adanya keseimbangan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Pendekatan ini menekankan bahwa pentingnya mencapai hasil yang menguntungkan bagi semua orang, bukan hanya untuk satu pihak saja. 3. Strategi berpikir win-losses. Menggambarkan bahwa strategi berpikir ini berfokus pada menciptakan atau menghitung untung rugi dengan mengutamakan kepuasan pribadi di atas segala-galanya. Bahwa jika itu berarti orang lain harus menderita atau mengalami kerugian. Pendekatan ini lebih egois dan kurang memperhatikan kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Aktivitas manusia dalam organisasi. 1. Keragaman aktivitas dalam organisasi. Organisasi merupakan tempat di mana beragam aktivitas terjadi karena adanya beragam peran dan karakteristik individu yang terlibat di dalamnya. Setiap individu memiliki perbedaan dan keunikan dalam menetapkan prosedur, jam kerja, peraturan, dan tugas-tugasnya. 2. Peran dan keseimbangan antara pikiran, pekerjaan, dan perasaan. Manusia dalam organisasi memiliki peran yang berbeda-beda, tetapi memiliki kesamaan dan pentingnya menjaga keseimbangan antara pemikiran, pekerjaan, dan perasaan. Keseimbangan ini diperlukan agar individu dapat menjadi lebih berwawasan dan memiliki moralitas yang baik. 3. Pentingnya pendidikan dan pelatihan. Pemimpin organisasi memiliki tanggung jawab untuk mempersiapkan anggota organisasi agar siap menghadapi masa depan. Hal ini dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada pengembangan kemampuan berpikir, bekerja, dan keterampilan setiap anggota organisasi. 4. Peran kualitas, kuantitas, dan moralitas manusia dalam organisasi. Kemajuan atau kemunduran suatu organisasi sangat ditentukan oleh kualitas, kuantitas, dan moralitas individu yang terlibat di dalamnya. Kualitas manusia menentukan mutu keluaran organisasi.
kuantitas menentukan kecukupan tenaga kerja, dan moralitas menentukan kesehatan dan kelangsungan hidup organisasi. 5. Peran jiwa dan jasad organisasi. Organisasi memiliki jiwa dan jasad yang sangat penting untuk menentukan masa depan dan keberlangsungan hidupnya. Jiwa organisasi mencerminkan semangat dan tujuan bersama, sedangkan jasad organisasi mencerminkan kekuatan dan pelaksanaan aktivitas. Kesehatan dan keseimbangan antara jiwa dan jasad organisasi merupakan kunci untuk kelangsungan hidupnya. Manusia pengendali organisasi. 1. Kelompok pimpinan dan bawahan. Organisasi terdiri dari 2 kelompok utama, yaitu kelompok pimpinan yang memiliki kewenangan untuk mengarahkan kegiatan operasional dan kelompok bawahan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan tersebut. 2. Tujuan dan sasaran organisasi. Tujuan dan sasaran dalam suatu organisasi tidak dapat dipisahkan karena tujuan merupakan pernyataan abstrak, sedangkan sasaran merupakan pernyataan konkret yang mengarah pada pencapaian tujuan. 3. Satuan kerja dalam organisasi. Terdapat berbagai satuan kerja dalam organisasi, seperti satuan pimpinan, satuan haluan, satuan operasi, satuan komersial, satuan penataan, satuan kontrol, dan satuan konsultasi. Setiap satuan kerja memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing dalam mencapai tujuan organisasi. 4. Pengendalian dan pengawasan. Pengendalian dalam organisasi tidak hanya melibatkan konfigurasi antara kekuatan dan peluang dengan kelemahan dan ancaman dalam kondisi organisasi, tetapi juga melibatkan seluruh aspek yang dapat mempengaruhi kelancaran atau ketidaklancaran pengendalian kegiatan. 5. Otoritas pengendali. Otoritas pengendali dalam organisasi dapat berbasis rasional, tradisional, atau karakteristik pribadi. Keberhasilan pengelolaan sumber daya organisasi ditentukan oleh kemampuan pimpinan sebagai pengendali untuk mengelola tugas-tugas secara efektif. Manusia dalam kesisteman organisasi. 1. Sistem alamiah dan buatan manusia. Sistem secara umum dapat dibedakan menjadi sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Sistem alamiah terbentuk secara alami dalam lingkungan seperti tata surya dan cuaca. Sedangkan sistem buatan manusia merupakan hasil dari pemikiran atau perbuatan manusia seperti sistem sosial, kepegawaian, hukum, dan lainnya. 2. Keterkaitan dan keharmonisan. Sistem memerlukan keterkaitan, keharmonisan, dan keuntungan antar bagian-bagian yang membentuk suatu kesatuan. Ini berarti setiap bagian dalam suatu sistem saling terhubung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan sistem secara keseluruhan. 3. Totalitas dalam administrasi. Dalam konteks administrasi terdapat konsep totalitas yang mengacu pada akumulasi semua bagian yang terlibat dalam administrasi untuk membentuk suatu kesatuan utuh. Totalitas ini menggambarkan pentingnya keseluruhan dalam menjalankan fungsi administrasi secara efektif. 4. Perspektif positif dan negatif. Terdapat 2 perspektif dalam memandang perkembangan sistem administrasi, yaitu dari sistem pemikiran negatif atau positif. Pemikiran negatif mungkin merujuk pada suatu sudut pandang yang skeptis atau kritis terhadap sistem, sementara pemikiran positif mungkin mengacu pada pandangan yang optimis dan progresif
terhadap kemajuan sistem administrasi. Manusia dan fenomena perubahan organisasi. 1. Peningkatan kapasitas dan manifestasi dalam organisasi. Peningkatan kapasitas dalam proses pertumbuhan dan perubahan masyarakat dapat tercermin dalam kekuatan organisasi, baik yang bersifat formal maupun informal. Ini menentukan bentuk organisasi birokrasi yang dibutuhkan untuk mendukung perkembangan masyarakat di suatu daerah. 2. Peran manusia dalam organisasi. Manusia merupakan unsur utama dalam organisasi, dan pengelolaan serta pemanfaatan manusia harus menjadi pusat perhatian pemimpin organisasi. Kekurangan dalam dinamika dan kemampuan manusia dapat mengancam kelangsungan organisasi. 3. Fungsi manajemen dalam organisasi. Fungsi organisasi seperti pengaturan, penataan, dan pembinaan penting untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Ini menggambarkan akumulasi tugas-tugas yang berbeda untuk menciptakan kesatuan yang utuh dan terpadu dalam manajemen organisasi. 4. Persepsi selektif dalam administrasi. Konsep persepsi yang selektif sangat penting dalam administrasi, terutama dalam konteks penyelenggaraan aktivitas pemerintahan dan pembangunan. Persepsi yang selektif dapat mempengaruhi cara orang dalam organisasi mengambil keputusan dan bertindak.